Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Kujoks Kripto dan Saham di sini. Oke, jadi kali ini kita bakalan membedah harga Bitcoin ya guys ya. Nah, tapi sebelumnya mohon maaf banget nih karena kita udah jarang upload karena ya itu tadi kendala ada kesibukan lainnya yang di perkuliahan gitu ya. Tapi sekarang mungkin udah bisa lah update untuk setiap hari dan menemani hari-hari kalian gitu. Oke, teman-teman semuanya, di sini aku juga kemarin mau sharing sedikit lah ya tentang pengalaman. Jadi untuk teman-teman yang sering-sering begadang ya, untuk kalian yang sering-sering begadang lebih baik dikurang-kurangi karena aku sendiri baru selesai dari perawatan ya. Kemarin kan dirawat gitu gara-gara sakit karena begadang terus gitu. Begadangnya kadang memantau market, kadang ngegame dan lain-lain gitu ya. Nah, terus di sini untuk teman-teman semuanya, aku ingatin ya kesehatan itu lebih penting daripada cuan. Karena cuan bisa dicari siang hari, sore hari, ataupun di bawah jam 12 gitu ya. Oke, bukannya sok ngajarin atau apa ya, ini cuma sharing doang gitu. Lanjut, di sini kita bakalan cek aja untuk harga Bitcoin teman-teman ya. Tapi sebelumnya teman-teman yang belum gabung ke dalam grup Telegram, silakan gabung saja. Di sini kalian bisa lanjut ke bagian sini ya. Untuk melihat link ataupun di tab komunitas saya ada linknya. Nah, ataupun juga kalian bisa klik saja pada bagian deskripsi ya. Teman-teman bisa klik saja pada bagian deskripsi. Nanti teman-teman bisa lihat di sana ada link untuk bergabung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada video-video mancing ya. Kalian kalau mau nonton silahkan tonton aja guys. Tolong ditonton, subscribe, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya juga ya teman-teman ya, karena itu adalah video my family. Oke, nggak apa-apa. Jadi lanjut, di sini kita akan cek dulu untuk harga Bitcoin sendiri 21.300. Kita akan bahas sesuatu yang apa ya, bisa dibilang kayak amazing gitu ya. Karena barusan malam ini banget kejadiannya. Oh, kalian baru dilihatin langsung ya. Oke, di sini kita akan cek dulu untuk Crypto Fear and Greed-nya. Di sini kita klik saja yang pada bagian kripto ya teman-teman ya. Nah, pada bagian kripto teman-teman bisa klik. Terus teman-teman di sini bisa lihat nih, Crypto Fear and Greed-nya 34. Kenapa 34? Karena dia ngalami kenaikan yang sangat drastis sekali teman-teman ya. Kalau bisa dibilang kenaikan drastis ini adalah kenaikan yang signifikan sekali, sehingga di sini bisa memicu banyaknya orang yang sangat tamak. Kalau tamak bukan berarti kita ngata-ngatain ya, cuma tamak itu kalau di sini tuh artinya ukurannya gitu ya. Ukurannya di sini adalah greed index ataupun juga fear-nya itu. Fear kan ketakutan ya, kalau greed-nya itu kan ketamakan gitu. Nah, jadi orang tuh udah mulai rakus untuk melahap dari Bitcoin ini ya, ataupun juga kripto lebih tepatnya gitu ya. Nah, di sini mereka pada mengambil top 10 koin yang diambil itu yaitu adalah Bitcoin, Ethereum, Cardano, BNB, XRP, Dogecoin, Polkadot, dan Solana. Nah, koin-koin tersebut adalah yang dikoleksi sama mereka-mereka gitu ya. Next, di sini adalah mover and shaker-nya. Di sini kalian bisa lihat sendiri koin-koinnya itu ada RVN, LTC, Hibar, Verax, CDI, dan lain-lain ya, termasuk Crow. Luna juga termasuk guys, keren nih. Oke, jadi di sini kita bakalan kupas lebih lanjut ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa kok bisa-bisanya mereka ini pada naik drastis dan juga turun drastis. Oke, di sini kita akan cek dulu untuk bagian berita. Nah, di sini pada bagian berita tadi kan kita udah sedikit melihat ya pada bagian ini. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri merahnya gila banget guys. Ini Bitcoin berkejadian barusan, dan di sini Crypto baru saja nge-tweet bahwasanya Bitcoin hanya dump ataupun juga turun ya sebanyak $1.000 dalam 1 menit guys. $1.000 ya, dari 22.800 ke area 21.600 ya, kurang lebih udah $1.000 lebih lah gitu turunnya ya. Nah, di sini kita bisa cek dulu untuk Bitcoin Magazine. Dari Bitcoin Magazine ini adalah hasil dari ini ya guys ya, mungkin. Nah, jadi di sini ini hasil CPI kalau nggak salah nih ya. Nah, jadi inflasi turun menjadi 8,3% menurut bulan kedua berurusan.
Oke, jadi di sini banyak sekali sih update-update-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat update-update-nya, kalian bisa ikutin aja nih Twitter mereka yang memang setiap saatnya nge-tweet tentang Bitcoin gitu ya, tapi yang betul-betul memiliki autentikasi ataupun juga dari segi keautentikannya itu bisa kalian lihat lah gitu ya. Yang jelas minimal centang biru lah gitu. Nah, di sini banyak sekali ya berita-berita tentang Bitcoin. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri. Bitcoin Magazine baru nge-tweet 8 menit yang lalu. Nah, Bitcoin tingkat inflasi tetap tidak berubah. Oke, kita akan coba klik saja Bitcoin ini ya. Nah, di sini kita lihat untuk 14 detik yang lalu dia nge-tweet dari hasil CPI ya, ini CPI mungkin sudah dikeluarkan hasilnya 8 menit yang lalu, dan ini kalau kalian nonton videonya ini masih berlaku ya mungkin beritanya guys, karena ini kan memang jangka panjang, nggak setiap hari itu mereka itu melakukan rapat gitu. Gagal mempertahankan $22 karena penurunan harga energi menurunkan CPI Amerika Serikat kurang dari yang diharapkan menjadi 8,3% pada bulan Agustus. Nah, jadi di sini mungkin targetnya itu nggak nyampe gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya di sini harga energinya itu bisa lebih dari 8,3%, itu kemungkinan Bitcoin masih bisa melanjutkan penaikannya gitu ya. Tapi di sini ternyata tidak seperti yang diharapkan, ini menurut berita. Kok cuma separuh membaca beritanya. Kalau teman-teman mau baca langsung di sini kalian bisa lihat ya. Ini ada Twitternya Bitcoin Magazine dan di sini sudah verified dan juga ada di sini websitenya. Teman-teman bisa baca sendiri dan terjemahkan sendiri saja. Kita hanya membaca berdasarkan dari ininya doang ya. Nah, di sini kita lihat lagi guys. Inflasi Amerika Serikat berada di 8,3% 17 bulan setelah The Fed mengatakan akan bersifat sementara. Nah, ini menjadi sebuah masalah ini guys ya. Kalau misalnya nanti inflasinya makin besar, bisa jadi ini menjadi sebuah ancaman yang mana kalau misalnya ini pengaruh ke USDT ataupun juga ini pengaruh ke perekonomian, pasti juga pengaruh ke namanya saham ataupun juga ke namanya semualah, itu mau ke emas, mau ke minyak dan lain-lain, itu mungkin berpengaruh. Walaupun setiap setiap ini beda ya pengaruhnya, kayak setiap jenis, misalnya jenis kripto itu beda pengaruhnya, turunnya seberapa ataupun ya seberapa lah gitu dalamnya. Oke, next di sini kita bakalan cek dulu untuk Bitcoin dari time frame 1D. Nah, aku akan bahas spesifik tentang chart Bitcoin nanti di sini. Yang harga USDT-nya mungkin kita akan bahas secara spesifik itu nanti ya guys ya. Nah, ini guys. Ini kalau diginiin bisa nggak sih? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih guys. Kenapa Bitcoin tidak... Ini teman-teman ya, ini Bitcoinnya sudah nabrak guys. Nah, jadi kalau misalnya Bitcoinnya sudah nabrak seperti ini, maka yang terjadi adalah turun. Nah, jadi kita bisa lihat ya dari tanggal 21 November tanggal 7 November tahun 2021, Bitcoin itu pas lagi di New ATH. Kita ambil dari New ATH-nya, kita tarik garisnya. Terus di sini kita lihat bakalan ke harga mana gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti Bitcoin ini terus mengalami penurunan yang terjadi, maka kurang lebih seperti ini guys. Kita lihat ya dari candle 1 hours besok. 1D. Kalau 1D-nya besok close-nya di bawah, ya berarti bakalan turun lagi guys. Kesinilah ya. Masuk ya bang ke 100 juta. Ya ini enggak lah, paling kesini sih mentok-mentok. Tapi nggak tahu juga guys ya. Terus gini, barulah ke area sini guys. Oke. Sini guys ya. Nah, itu area berapa tuh bang yang turun?
Aku paling ya ini kita kasih garis kotornya aja. Ini mentok-mentok Bitcoin ini ya ke harga sini lah guys. 100 atau 200 jutaan ini udah mentok banget nih. Kalau misalnya ke harga yang garis biru ini udah menurutku udah mentok banget guys. Tapi kalau misalnya nanti terjadi sesuatu lagi, ini bakalan ke area sini, ke area 132 juta ini sangat memungkinkan juga, karena di sini adalah area sideway-nya dari Bitcoin guys. Nah 123 ini paling terburuk guys kalau misalnya dilihat dari story-nya. Nah, yang jelas di sini sekarang kalau teman-teman pada mau beli Bitcoin, lebih baik kalian nunggu saja di bawah, ataupun nanti kalau misalnya ini hanya fake untuk ini kan gagal break ya. Sini. Kita perbesar nih guys, kita zoom. Nah, ini gagal break ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini ya kurang lebih ini kan nanti kalau misalnya ini keluar dari garis trendline yang ini, maka dia akan nge-pump. Tapi kalau misalnya dia belum keluar dari garis trendline ini, maka dia akan berkesempatan untuk turun ke bawah dulu teman-teman. Nah, jadi pada bilang nggak mungkin ya itu terserah, pilihan di tangan kalian masing-masing. Yang jelas kalau menurutku jangan sampai teman-teman ini langsung membeli ataupun juga langsung menjual Bitcoin kalian. Kalian memang harus perlu wait and see gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih gitu aja guys. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan masuk ke dalam grup dan silakan ditanya. Insya Allah di sana dijawab semua. Thank you untuk kalian yang udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.